Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kembali belajar dari cermin-cermin yang disampaikan oleh Ustadz Nadif dalam buku beliau Lalat dan Sampah. Dan pada kesempatan ini kita masuki cermin yang ketiga, yaitu kejadian hari ini, cermin masa lalu. Hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsiri. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan luar biasa, bahwa ketika manusia itu ditimpa musibah, sungguh itu hanyalah karena ulah manusia itu sendiri, karena ulah keburukan manusia itu sendiri pada masa lampau. Allah Subhanahu wa taala hadirkan musibah itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah atas diri kita. Ya. Ada hikmah ya di balik musibah yang terjadi pada diri kita. Apapun keburukan yang menimpa kita, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan dan kemuliaan setelahnya. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tiada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, kepayahan, kesusahan, dan tidak pula kesedihan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan darinya berkat musibahnya itu sebagian dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya, sehingga yang berupa duri yang menusuk kakinya. Ya, Masya Allah. Satu duri yang menusuk kaki kita, sekecil itu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sabar, maka Allah ganti dengan ampunan, dengan terhapusnya dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Jika kita renungkan pada hakikatnya apa yang telah terjadi dari hari ini itu tidak lepas dari apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Allah memberikan teguran dengan musibah agar kita segera kembali kepadanya, menyadari kesalahan, berubah menjadi lebih baik, dan hijrah menuju kebaikan. Dan inilah hikmah yang besar dari musibah yang kita alami saat ini. Musibah apapun, dalam bentuk apapun, berupa kepayahan, kesedihan, sakit, semua problema kehidupan itu bersumber dari kesalahan yang kita lakukan di masa lampau. Dan ini adalah sampah jiwa yang menggunung, yang telah mengundang berbagai problem di kemudian hari. Iya. Nah, hamba Allah yang berbahagia, suatu ketika Abul Bilad, sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa ia pernah membaca firman tersebut kepada Al-A'la Ibnu Badr, yaitu dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kemudian dia mengatakan bahwa matanya telah buta sejak ia masih kanak-kanak. Artinya, bukankah ketika masih kanak-kanak Allah belum mencatatkan satu perbuatan dosa itu sebagai suatu catatan dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan? Maka Al-Ala Ibnu Badr mengatakan itu karena dosa-dosa orang tuamu. Nah, dengan memahami hal ini, maka mungkin dalam kehidupan kita
istri kita susah dinasehati, atau suami susah dinasehati, sering membangkang dan seterusnya, atau bahkan anak-anak kita ya, susah dinasehati, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita cerminkan kepada diri kita, oh ini adalah karena perbuatan tangan sendiri, dan aplikasikan hal itu kepada segala problema dalam kehidupan kita. Ya, kita akan letakkan semua masalah dalam wadah yang sama bernama musibah, tanpa membeda-bedakan mana musibah lahiriah, mana musibah batiniah, medis ataupun non medis. Ya. Nah, kesimpulan dalam semua musibah ini adalah apa saja yang menimpa kita berupa sakit atau siksaan atau musibah di dunia itu karena ulah tangan kita sendiri. Pada sebagian manusia memang musibah bukan suatu karena kesalahan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar musibah itu bisa mengangkat derajatnya untuk memuliakannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling berat ujiannya, ya, paling kuat ujiannya, dan itu bukan karena kesalahan, ya, tetapi karena kecintaan Allah pada orang-orang yang soleh. Nah, itu berbeda bagi kita yang keimanannya biasa-biasa saja, kadang bermaksiat itu. Maka musibah yang datang bertubi-tubi itu sangat erat kaitannya dengan apa yang pernah kita lakukan pada masa yang lampau. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan, di antara akibat dari dosa adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan musibah. Ya. Demikian penjelasan dari Al-Quran, ya, bahwa apa yang menimpa diri kita adalah anugerah dan rahmat Allah atas diri kita, yaitu berupa diampuninya dosa-dosa kita ketika kita sabar dalam menghadapinya. Allah hendak menghapuskan semua dosa kita dengan musibah dan kesulitan selama hidup di dunia. Nah, kemudian apa kaitan masalah ini dengan ruqyah dan mencari jalan keluar atas masalah? Ayat yang tadi kita simak di awal itu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi hari ini dalam hidup kita merupakan cerminan masa lalu, buah dari perbuatan keliru pada masa lampau. Nah, Allah memberikan musibah ini karena ada masa lalu yang perlu kita benahi. Fokus berbenah diri akan melahirkan jiwa yang lebih baik, hati lebih lapang, mental lebih kokoh, ya. Semua itu penting dan sangat asasi dalam kita menghadapi problem kehidupan. Sampai kemudian kesembuhan dan jalan keluar dari segala persoalan adalah buah dari usaha kita. Tentu semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jalan keluar atas semua masalah itu adalah dengan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut, apapun masalahnya. Saat anak kita ada masalah atau sakit, maka kita bertanya pada diri kita, apa yang telah saya perbuat hari ini? Kesalahan apa yang telah saya perbuat hari ini? Ketika hutang dan bisnis lalu dalam kesulitan, ya, kita harus bersegera bertanya, apa kesalahan kita? Ketika ada gangguan jin, gangguan yang disebabkan karena sihir, atau masalah non medis terjadi, maka kita mestinya bertanya, apa kesalahan diri saya? Ya. Ketika kita ingin hadirnya suatu keajaiban yang melenyapkan musibah, janganlah kita disibukkan mencari jalan keluar. Jangan terobsesi untuk melepaskan diri dari kesulitan, ya. Tetapi kita mesti sadari masa lalu kita yang itu ada satu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat
Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jalan keluar kemudian akan ditampakkan ketika kita kembali ke jalan yang benar. Kapan? Saat kita menyadari sisi-sisi yang salah kemudian memperbaikinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.